Halo semuanya, kembali lagi saya akan sharing mengenai konsumsi listrik mobil Wuling REV, terutama untuk penggunaan di dalam kota. Jadi, yang saya temukan ternyata klaim dari Wuling sejauh 300 km untuk pengecasan penuh 26,7 kW hour itu saya rasa bukan untuk penggunaan di dalam kota. Oke, sesuai dengan spek dasar yang sudah kita tahu bahwa mobil Wuling ini mempunyai kapasitas baterai 26,7 kWh dengan jarak tempuh 300 km. Maka kita bisa menghitung kWh per persennya 0,267 dengan konsumsi berarti di 11,236 km per kWh. Biaya charging sebagai perbandingan nantinya dengan BBM bila di rumah didapatkan antara 1.600 dan di SPKLU di angka 2.500. Mungkin ini perlu saya revisi sebenarnya menurut saya, karena pengalaman saya tidak pernah bisa mendapatkan angka tersebut. Biasanya di angka itu di antara 2.700 sampai 2.800 rupiah per kilowatt hour. Baterai saat serah terima didapatkan angka di 84%. Pertama saya mendapatkan mobil tersebut dengan sisa jarak sesuai baterai tersebut ada 250 km. Odometer menunjukkan angka 25 km, maka kWh tersisa di angka 22,428 kWh. Saya pisahkan di sini ada perjalanan keluar kota karena saya sempat selama satu minggu kemarin itu menempuh perjalanan keluar kota ke Bogor melalui jalan tol, sehingga saya akan menghilangkan faktor tersebut sejauh 140 km. Dengan persentase jarak tempuh sejauh 140 km ini saya mendapatkan angka di 47%. Maka bisa kita hitung kilowatt yang dibutuhkan adalah sekitar 12,549 kWh. Baterai saat ini, saat saya akan melakukan perhitungan selama satu minggu ini, saya catat di angka 34%. Sisa jaraknya di 102 km dan sisa baterai di 9,078. Dan odometer menunjukkan di angka 369 km. Berdasarkan dari data catatan saya selama satu minggu, bahwa charging yang sudah saya lakukan total sebesar 25,536 kWh. Ini tidak saya lakukan setiap hari, tetapi tergantung dari kondisi. Dan total kilowatt hour pemakaian bisa dihitung dari angka 22,428 ditambahkan 25,536 dikurangi 9,078, sehingga bisa didapatkan angka total kWh pemakaian selama satu minggu itu dengan odometer 369 km dikurangi 25 jaraknya, maka didapatkan 38,886 kWh. Pemakaian di kota bisa dihitung dengan cara 369 dari total odometer dikurangi 140 ditambahkan dikurangi dengan angka 25, sehingga jarak tempuhnya total adalah di 204 km untuk di dalam kota selama saya pemakaian. Total kWh di dalam kota didapatkan angka 26,337, yaitu dikurangi dari 38,886 dikurangi 12,549. Jarak tempuh seharusnya yang bisa dicapai itu seharusnya di 296 km, tetapi pada kenyataannya angka realnya yang bisa kita dapatkan adalah di angka 204 km. Sehingga di sini kita bisa hitung bahwa ada selisih sebesar 92 km yang saya anggap ini adalah losses. Karena tidak sesuai dengan klaim Wuling bahwa dengan 26,7 kWh bisa didapatkan angka 300 km. Losses inilah yang terjadi bila dikalikan dengan biaya charging untuk di rumah dan SPKLU, maka didapatkan angka 42.139 rupiah, atau di SPKLU saya ganti dulu di angka 2.800
didapatkan angka 73.744. Lumayan ya, bedanya bisa sampai 30.000 lebih antara di SPKLU dan di rumah. Dan konsumsinya yang saya dapat di rumah yaitu Rp142 per kilometer, atau di SPKLU bisa didapat dengan nilai Rp249 per kilometer. BBM yang kita tahu bahwa minggu kedua ya kira-kira ya terjadi penurunan Rp600 dari 14.500 menjadi 13.900. Dan konsumsi bahan bakar yang saya ambil karena di dalam kota dan saya menggunakan mobil dengan cc lumayan besar antara 2000 sampai 2400 cc, maka didapatkan antara 8 km per liter. Sehingga kita bisa menghitung biaya per kilometernya adalah di angka Rp1.738 per kilometer. Untuk penghematannya, walaupun sudah terjadi losses sebesar 31%, kita bisa masih mendapatkan angka di 1.595, yaitu di 1.738 ini dikurangi dengan 142, dan di SPKLU 1.488 ini dikurangi antara 1.738 dikurangi dengan 249. Dengan menggunakan Pertamax, misalkan dalam 1 bulan itu kita membutuhkan biaya 1 juta, maka untuk mobil listrik ini kita hanya cukup mengeluarkan antara 90.000 hingga 170.000 rupiah. Sebelum ini juga saya perlu informasikan bahwa penggunaan saya selama menggunakan mobil listrik di dalam kota ini, saya cukup menggunakan mode eco, jadi tidak mode normal atau mode sport. Kemudian juga saya juga pernah sempat mengalami macet selama 45 menit. Saya hanya menempuh jarak 5 km. Serta kalau saya menjemput anak-anak atau menjemput istri, biasanya kadang-kadang kan kita waktu menunggu kan ada, tidak langsung si anak ini bisa kita jemput. Maka dalam waktu menunggu antara 10 sampai 15 menit ini saya biasanya tetap di dalam mobil dengan kondisi AC menyala. Ya tentunya itu juga salah satu faktor yang menyebabkan bahwa mungkin penggunaan di dalam kotanya akan jadi lebih boros. Tetapi walaupun terjadi losses sebesar 31% dari total jarak tempuh yang mungkin bisa tercapai, ternyata penghematannya cukup lumayan besar. Apalagi kalau benefit yang kita dapat bahwa dalam waktu menunggu ini kan juga tetap kita di dalam mobil dalam kondisi ber-AC. Beda dengan mungkin kalau kita mobil bensin mungkin agak eman-eman ya, di dalam mobil terus kita menunggu AC kendaraan tetap menyala dan AC tetap menyala gitu. Ya kira-kira itulah pengalaman saya selama 1 minggu. Mungkin bisa jadi pertimbangan dari teman-teman apa saja yang bisa menjadi kebiasaan ini loh, bahwa mobil listrik ini walaupun terjadi lebih boros pada saat di dalam kota, tetapi penggunaannya tetap lebih hemat daripada BBM. Dan menurut saya juga nilainya cukup signifikan ya, penghematan bisa terjadi gitu. Apalagi kalau kita bisa melakukan pengecasan di rumah gitu, misalkan dengan charging station yang sudah terkoneksi dengan SPKLU PLN, sehingga bisa mendapatkan penghematan di diskon sebesar 30% setahu saya bila melakukan pengecasan di atas jam 10 malam. Nah itu apalagi bisa kita menghemat, mungkin pengeluaran 1 juta bisa nilainya cuman 80.000 saja gitu dalam 1 bulan. Itulah yang menurut saya mobil listrik ini mungkin menjadi masa depan lah, kendaraan masa depan, bahwa memang kita membutuhkan mobil listrik untuk mendapatkan energi yang lebih efisien. Dan menurut saya mobil listrik ini adalah kendaraan ya di masa depan tentunya lebih banyak akan mendapatkan subsidi dan menjadi tren di kemudian hari. Karena bagaimanapun memang belum 100% go green, bahwa sumber tenaga listriknya masih menggunakan batu bara atau energi tidak terbarukan yang lainnya. Tetapi
dari segi efisiensi energi ini lebih baik daripada BBM. Artinya kita juga tidak lebih boros dalam membakar energi tidak terbarukan, karena bisa juga kan pada saat PLN saat ini kan juga mempunyai energi yang lain seperti energi terbarukan menggunakan angin, mungkin matahari atau yang lainnya, sehingga bagaimanapun kita tidak membakar secara langsung BBM. Dan untuk di perkotaan yang mungkin sudah padat, tentunya asap kendaraan akan berkurang dan tentunya lebih baik untuk kesehatan kita. Itulah yang konsen sebenarnya dunia saat ini. Walaupun tadi dosisnya sebesar 31%, tetapi itu masih lebih masuk akal secara biaya yang kita keluarkan. Oke, kembali lagi di next video saya juga akan banyak membahas mengenai mobil listrik. See you di next video selanjutnya. Bye bye.